Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog jurnal siang dengan tema adu analisis di dunia maya bersama founder Politika Wave Yose Rizal dan analis senior Asometrik Satria Setyananda. Ini masih ada tadi yang terpotong ya dari Asometrik, kita lihat datanya bersama-sama. Ya, ini ada keterlibatan akun medsos, Facebook dan Twitter untuk Prabowo 8%, sementara untuk Jokowi 11%. Ini bagaimana nih maksudnya nih Mas? Ya, jadi selama periode debat itu, durasi itu, kita kan memantau seperti yang saya bilang tadi, baik itu hanya menyebutkan namanya aja, asosiasi-asosiasi yang melekat pada dua kandidat itu, ataupun nama akun resminya gitu. Kita jadi responnya tim Pak Jokowi katakan ya, karena medsos resmi dari Pak Jokowi ya lebih aktif dibanding Pak Prabowo. Tapi traffic percakapan hanya melibatkan dua akun itu aja, misalnya punya Pak Prabowo ada @prabowo08 dan Pak Jokowi ada @jokowi_do2 itu hanya sekitar di bawah 88 sampai 11% dari total percakapan yang ada. Gitu. Nah, pengaruhnya data ini ke analisis hasil yang mana unggul atau tidak itu apa ya Mas? Kalau itu tidak begitu berpengaruh terhadap unggul atau tidak secara keseluruhan ya, karena itu yang respon publik yang kita ambil kan secara keseluruhan tuh, dari baik menyebut nama akunnya atau hanya menyebut namanya saja gitu. Tapi kalau untuk performa atau engagement yang ditampilkan dari tim digital kedua belah pihak terhadap secara publik otomatis itu berpengaruh, karena ada 100.000 lebih percakapan misalnya selama durasi debat itu, tapi engagement yang melibatkan akun itu hanya sedikit gitu. Jadi istilahnya masih banyak publik yang belum aware terhadap akun resminya. Misalnya publik nih, saya mau nanya nih ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mau mention di Twitter kan sekarang tendensi orang hanya misalnya bertanya kepada seorang yang public figure, biasanya langsung mention aja di Twitternya gitu kan. Itu lebih sedikit ternyata, dia hanya mention aja namanya. Kalau namanya kan secara umum siapa yang merespon gitu kan. Kalau mention nama akunnya kan ada kemungkinan besar tim digitalnya ataupun orang yang langsung merespon. Oke. Gitu. Dari analisis Anda Mas Satria, data yang Anda dapatkan ini mempresentatifkan nggak untuk pemilu 2014 nanti menurut Anda secara singkat saja? Kalau diukur angkanya aja, misalnya sekarang pengguna kalau kayak Anda katakan Prabowo lebih unggul begitu, nanti ada kemungkinan Prabowo menang tidak? Kalau kita berkaca pengguna media sosial sekarang sekitar 50 sampai 60 juta lah di Indonesia gitu kan. Padahal DPT yang ada sekarang bisa mencapai 180 juta kan, sebenarnya itu kan masih jauh gitu kan. Misalnya kalau untuk di kota-kota besar, oke lah kita bisa telaah secara metodologis, maksudnya apa yang terjadi di media sosial mungkin jadi bisa ada kemungkinan besar untuk merepresentasikan hasil yang ada di kota besar tersebut. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, misalnya di pelosok-pelosok yang di sana tidak mengenal media sosial itu kita belum menemukan metode pendekatan yang cocok untuk merepresentasikan dari hasil yang ada di media sosial gitu kan. Mewakili atau tidak? Kalau untuk media sosial kita bisa katakan itu bisa kita gunakan untuk memprediksi apa yang terjadi. Ya. Kalau Mas Yose bagaimana? Ini mewakili tidak dan bisa mempengaruhi masyarakat? Kita pernah monitor 12 proses pilkada dan terakhir pileg kemarin. Nah, dari 12 itu 10 diantaranya sesuai. Jadi ya lebih dari ini sekitar 90% ya tingkat akurasinya. Dan itu tidak hanya di Jakarta, Jawa Barat saja, tapi juga sampai di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Bali juga. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan case empirik yang kita punya, itu cukup merepresentasikan. Memang kalau kita lihat dari DPT, itu jumlahnya cuma 30%. Tapi dari berbagai dari berbagai hasil kajian, ini ditemukan bahwa pengguna sosial media ini adalah social influencer. Artinya mereka tuh terbiasa untuk mempengaruhi. Dan mempengaruhi itu bukan hanya yang di timeline atau di wall-nya saja, tapi juga di lingkungan offline-nya, seperti keluarganya, seperti teman-temannya, kemudian relasinya yang lain. Jadi ya dari pengalaman kita, sebaiknya sosial media juga dijadikan benchmark atau acuan bagi para kandidat maupun para tim sesnya, karena kita punya empirik yang menunjukkan bahwa terjadi korelasi. Kalau misalkan seorang kandidat dipercakapkan paling banyak dan paling positif di sosial media, most likely dia bakal menang. Itu sudah dibuktikan dari tahun 2012. Oh, 2012. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yose dan Mas Satria atas diskusinya di Studio Berita 1. Kita harus akhiri dialog kita. Ya pemirsa, itulah akhir dari dialog kita. Mudah-mudahan nanti pemilu 9 Juli nanti tidak memecah belah kita sebagai Indonesia Satu. Oke, iklan akan muncul setelah
jeda berikut ini, namun beberapa segmen dari Dialog Jurnalis yang akan kembali.